Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Bapak akan memberikan sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekali. Dan kisah ini ada di bab 1 pelajaran pendidikan agama Islam, bab 1, yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini ada sebuah kisah yang menarik yang pernah terjadi di masa baginda Nabi Muhammad SAW atau di masa Rasulullah SAW. Dikisahkan saat semua orang bergembira pada hari raya, ya, semua orang pasti merasakan kegembiraan ketika hari raya menjelang, hari raya datang. Tetapi tidak dengan gadis yang satu ini. Gadis kecil yang berada di sudut kota Madinah. Dengan pakaian lusuhnya, dia seorang diri, dia tampak menangis terseduh-seduh. Anak-anakku bisa membayangkan saat hari raya, saat di mana orang lain bahagia, bahkan mungkin kita juga akan bahagia menggunakan baju baru, menggunakan sepatu baru, menggunakan sarung baru, kopiah baru, mukena baru, jilbab baru, semuanya serba baru. Tapi tidak dengan gadis kecil tadi. Dia tidak ada yang baru sama sekali dalam diri. Bahkan dia seorang diri. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW dengan perangai mulianya menghampiri sang gadis. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, "Anakku, kenapa engkau menangis? Hari ini adalah hari raya, yang dimana semua orang tengah merayakannya dengan kebahagiaan. Namun anak kecil ini tidak mengenali bahwasanya yang bertanya kepada dia adalah utusan Allah, makhluk yang mulia, Rasulullah SAW. Anak kecil ini memanggil kepada Rasulullah dengan sebutan paman. Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dan menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tapi ia gugur saat dalam medan tersebut. Ternyata anak-anakku sekalian, gadis kecil yang berada di sudut kota yang ada di Madinah itu merupakan anak yatim yang orang tuanya telah gugur saat perang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan seksama mendengarkan kisah gadis tersebut. Beliau mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, sampai dengan ujung kisah gadis tersebut selesai. Gadis itu berkata, ibuku menikah lagi. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu gadis ini menikah kembali. Dia berkata, ia memakan warisanku, peninggalan ayahku, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku. Kini aku tidak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itu aku menangis. Masya Allah. Bisa dibayangkan. Tepat di hari raya, tanpa siapapun, tanpa ayah, tanpa ibu, seorang anak sendirian. Bagaimana perasaan? Takut, sedih, pilu, gundah gulana, campur aduk menjadi satu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi aku menjadi ayah?"
Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu. Tanya Rasulullah demikian. Mendengar tawaran tersebut, seketika itu anak tersebut baru memahami bahwasanya yang bertanya, yang bersama dirinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan jawaban yang riang, anak itu berkata, kenapa aku tidak sudi ya Rasul? Tentu saja aku sangat mau sekali. Masya Allah. Di tengah kesedihan itu, Nabi Muhammad hadir untuk memberikan sebuah harapan kepada anak kecil yang tadinya kusam. Anak kecil yang tadinya tidak memiliki siapa-siapa. Akhirnya anak tersebut ditawari oleh Nabi Muhammad SAW menjadi anak angkatnya. Allah menghiburnya dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Menjadi saudarinya Fatimah Az-Zahra, salah satu perempuan yang dimuliakan Allah. Menjadi anak angkatnya, manusia termulia di muka. Anak-anakku sekalian, dari kisah ini bisa kita mengambil sebuah ibrah, sebuah hikmah. Bahwasanya keberadaan keluarga itu merupakan hal yang utama. Orang tua kita, saudara kita, adik kita kalau yang memiliki adik, kakak kita kalau yang memiliki kakak. Merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana tidak takut, tidak pahit, tidak getir, tidak khawatir. Dia sendiri di tengah keramaian, di tengah kebahagiaan orang-orang, dia tidak merasakan kebahagiaan. Gadis ini hanya mampu memojokkan dirinya di tengah kota yang penuh dengan keramaian. Tapi untung saja Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Rasulullah SAW menjadikannya sebagai anak angkat. Anak-anakku sekalian, semoga kita di rumah diberikan keharmonisan. Anak-anakku sekalian, semoga kita bisa mengambil sebuah hikmah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut, bahwasanya keberadaan orang tua merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga orang tua kita, hormati mereka, taati mereka, patuhi mereka. Jangan sekali-kali berani kepada mereka jika kalian ingin menjadi anak yang sukses. Patuhi mereka, apapun yang mereka katakan, siap ibu, walaupun kadang mungkin terasa berat untuk melakukan. Jadi, jangan sampai melukai hati orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Ya, karena keberadaan keluarga sangat berat. Jangan sampai Allah mengingatkan kita karena ketidakpedulian kita kepada keluarga dengan cara menghilangkan keluarga kita. Jangan sampai naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian anak-anak sekalian, semoga Allah melindungi keluarga kita semuanya dimanapun berada. Anak-anakku semuanya diberikan kesehatan, ya. Doakan Bapak juga, semoga keluarga Bapak diberikan kesehatan dan dilindungi dimanapun berada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diberikan panjang umur dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.